video ini hanya ditujukan kepada orang yang sudah dewasa cara berpikirnya. Sebab kalau tidak, Anda terganggu. Oleh karena itu, jika Anda tonton, maka Anda tonton sampai terakhir supaya Anda tidak gagal paham. Itu ya. Ada seorang teman yang bertanya kepada saya. Dia katakan, mengapa Jokowi begitu getol mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024? Serta merta saya jawab, wah, ini pertanyaan ini bukan untuk saya, tapi mestinya kepada Presiden Jokowi. Namun, saya tidak mendiamkan dia. Saya katakan berdasarkan pandangan para analis yang saya baca dan saya dengar di YouTube ya, analis politik yang mengatakan bahwa Jokowi mati-matian mendukung Prabowo karena dua hal pokok sebetulnya. Yang pertama untuk membalas sakit hatinya kepada PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, Jokowi berharap Prabowo akan melanjutkan kebijakannya ketika nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, ada setidaknya menurut saya 3 hal yang terkait dengan hal pertama. Yang pertama, Jokowi tampaknya kecewa, bahkan sakit hati atas sikap dan tindakan Megawati yang kerap menyebutnya sebagai petugas partai. Penegasannya di Jogja pada kampanye Pilpres tahun 2019 yang lalu, yang mengatakan, saya ini sebenarnya sudah diam 4,5 tahun. Difitnah-fitnah, saya diam. Dijelek-jelekan, saya diam. Dicela dan diremeh-remehkan, saya diam. Dihujat-hujat, dihina-hina, saya juga diam. Sekarang saya lawan. Nah, tentu saja pernyataan ini berlaku bagi Megawati dan PDIP. Yang kedua, Jokowi hendak menunjukkan kepada Megawati dan PDIP bahwa dirinya adalah penguasa di Republik ini. Bukan Megawati dan bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Yang ketiga, Jokowi membalas rasa kecewanya dan rasa sakit hatinya kepada Megawati ketika Megawati menolak pandangannya untuk memasangkan Prabowo dengan Ganjar Pranowo sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres tahun 2024. Sedangkan yang terkait dengan hal kedua, ada beberapa hal juga. Yang pertama, ada anggapan dari Presiden Jokowi bahwa Prabowo akan melanjutkan cita-citanya dalam membangun Indonesia, utamanya pembangunan ibu kota negara di Kalimantan. Yang kedua, Gibran diharapkan akan mengawal cita-cita Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Yang ketiga, apabila Prabowo nantinya berhalangan, nah ini yang penting, karena berbagai sebab, karena kondisi Prabowo sekarang ini kan kurang sehat ya, maka secara otomatis anaknya Gibran akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, Jokowi pasti merasa aman dalam melanjutkan cita-citanya, karena Gibran jadi presiden sama halnya dia yang jadi presiden. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah harapan itu mungkin terjadi? Apakah harapan-harapan dari Jokowi itu bisa dilaksanakan ketika nanti Prabowo menjadi presiden dan Gibran menjadi wakil presiden? Bagi saya, tentu saja Anda bisa berbeda dengan saya. Kemungkinan besar itu tidak. Mengapa? Karena Prabowo bukanlah anak kecil yang bisa diatur-atur oleh siapapun. Kalau pada saat ini Prabowo itu terkesan begitu patuh dan hormat kepada Jokowi, harap dicatat, ini gejala manusiawi ini. Karena ada niat, ada keinginannya untuk mengambil hati Jokowi. Tetapi itu menurut saya belum tentu atau bahkan tidak tulus. Di balik kepatuhan itu, Prabowo hanya berharap agar Jokowi terus berusaha mendorong simpatisannya untuk mendukung Prabowo, untuk mendukung dirinya. Kalau Prabowo menang dan dilantik menjadi presiden, saya punya keyakinan bahwa ceritanya akan lain. Mungkin saja pada saat awal-awal pemerintahannya, dia masih patuh kepada Jokowi. Namun lambat laun pasti tidak. Ini sudah merupakan gejala umum dimanapun dan kapanpun. Bahwa setiap pemimpin yang baru terpilih pasti selalu berusaha untuk membangun kekuasaannya dengan dan bersama orang-orangnya dalam lingkaran kekuasaan.
Kalau Anda tidak percaya, coba perhatikan setiap pergantian presiden dimanapun, atau di Indonesia, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke lurah. Pada saat awal, seperti mesra sekali dengan pimpinan yang lama, dengan presiden yang lama, dengan gubernur yang lama, dengan bupati, wali kota yang lama. Karena ada tujuannya di balik itu, agar semua hal yang terkait dengan pemerintahan, ya diberikan pengetahuan dulu, pengalaman dulu. Namun lambat laun, dia semakin sadar bahwa dirinya adalah penguasa. Dan ini kecenderungannya berlaku bagi semua. Nah, karena dia menyadari dirinya sebagai penguasa, dan jika hal ini terjadi kepada Prabowo, sudah pasti jaringan Jokowi di dalam lingkaran kekuasaan satu persatu akan dipangkas. Dan pada saat tertentu, manakala Prabowo merasa sudah solid dengan gerbongnya, merasa kuat, dia akan mencapakan Jokowi. Hal berikutnya, apakah Gibran itu bisa mengawal, bisa mengendalikan Prabowo kalau dia sudah terpilih misalnya sebagai wakil presiden? Saya kira dimanapun itu pemegang kendali adalah presiden. Apalagi kalau dilihat dari segi pengalaman, dari segi jaringan, dari segi pengaruh, Gibran belum ada apa-apanya. Dan oleh karena itu tidak mungkin bisa dia mengendalikan Prabowo Subianto di dalam pemerintahan. Ya barangkali dia hanya dijadikan ban serap aja seperti kecenderungan wakil-wakil presiden selama ini. Nah, pada saat itu, Gibran tidak akan mungkin bisa mengawal kebijakan-kebijakan Jokowi yang diharapkan dilanjutkan oleh Prabowo. Apakah Jokowi bisa menekan? Pada saat awal bisa. Tapi setelah Prabowo merasa kuat, Jokowi tidak akan berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kira ini yang dikatakan Ahok itu hari. Pada waktu dia berbicara di salah satu forum. Dia katakan Jokowi tidak bisa bekerja. Dan memang tidak bisa bekerja. Karena yang bekerja adalah Prabowo. Tidak bisa memaksakan kehendaknya juga. Karena dia sama seperti presiden-presiden yang sudah selesai masa jabatan. Ya, dia tidak punya pengaruh apa-apa kepada presiden yang sudah berkuasa. Nah, jika hal ini terjadi, ya saya sendiri berpendapat bahwa Jokowi keliru. Dia menjadi bulan-bulanan masyarakat. Gibran menjadi bulan-bulanan. Tidak mungkin Gibran ini dianggap sebagai tokoh panutan anak muda. Karena proses naiknya menjadi wali kota Solo saja, kalau kita ikuti berita, itu sudah tidak benar. Apalagi menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto. Diawali dengan kecurangan yang dilakukan oleh pamannya sendiri, Anwar Usman di MK. Dan ini menjadi batu sandungan bagi Gibran. Sehingga boleh dikatakan, jika hal ini terjadi, maka tamatlah Jokowi. Tamat juga karir politik dari Gibran. Sekarang kalau Prabowo tidak menang, risikonya apa? Sudah tentu Jokowi juga tamat. Gibran tamat. Dan yang lebih berbahaya sebetulnya adalah masa depan bangsa dan negara. Apakah benar Prabowo punya cita-cita seperti Jokowi untuk memajukan bangsa dan negara? Pidato-pidato Prabowo di berbagai kesempatan yang saya lihat di YouTube, dia selalu mengatakan, kita ini menghendaki berkuasa. Saya mau berkuasa, itu sebabnya saya minta rakyat mendukung saya. Nah, kalau ini motivasinya untuk berkuasa, sudah pada tentu kepentingan rakyat bukan yang utama di dalam pemikiran Prabowo.